walaupun saya ketua panitia, tapi kalau ada kan nggak ada salahnya. Ini Ustaz, kita itu, kami semua ini masih dalam tahap belajar. Mungkin saya menambah sedikit dari apa yang ditanyakan oleh Ibu siapa? Bu Rati dari PRA Jagalan. Mungkin kita belum sering untuk menghadapi audien atau belum sering diundang. Nah, itu kita memang akui, jadi kurang terbiasa untuk menghadapi audiens dan untuk berceramah. Dan itu yang pertama. Bagaimana cara pembiasaannya? Mungkin nanti juga jadi PR kami sebagai majelis rapi dan kajian untuk meroleh, untuk memberi kesempatan pada calon-calon mubalighot ini. Terus pertanyaan dari saya sendiri begini, sebagai mubalighot seperti contoh-contoh yang sudah ada, mubalik yang sudah tenang seperti panjenengan juga, itu kan dari muda ya Ustaz, dari awal dan tidak ujuk-ujuk menjadi mubalighot. Panjenengan juga dulu belajar tentang ilmu bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, ilmu macam-macamnya. Disiplin ilmu apa saja yang harus dikuasai seorang mubalighot, yang mana usia kita itu untuk sekolah sudah tidak, istilahnya nggak pantas, jadi apa yang harus kita lakukan, ilmu apa saja yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang mubalighot, itu Ustaz. Jadi kita itu sudah ada niat, sudah ada semangat untuk menjadi mubalighot. Ibu yang datang yang baru saat ini itu semangat Ustaz, tapi bagaimana cara mengawali dan untuk menghilangkan nervous seperti yang panjenengan katakan tadi, karena memang disiplin ilmu kami itu mengakui bahwasanya kurang sekali, dan untuk menghadapi audiens itu kita kurang terlatih. Nah, bagaimana cara mengawali itu? Kalau panjenengan tadi sudah menerangkan teorinya, harus menguasai audiens, harus ada ilmunya. Nah, bagaimana cara berangkat awalnya? Itu Ustaz. Matur nuwun. Pertanyaannya wabut-wabut. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, itu teori secara umum. Tapi kadang-kadang kita juga kebagian. Oh, Islam latih ini. Kita tidak Islam latih. Bahasa Arab tidak ngerti. Kalau saya Islam latih semua. Saya belajar bahasa Arab itu juga tahu. Jadi kan cara itu terutama dari tetangga sebelah itu menjaga ini ya. Oh, Islam latih. Dikatakan latih karena apa? Yang kerja Arab. Mengenai usul kebanyakan. Nah itu kita lengkapi namanya ilmu Arab untuk memberi keyakinan saja. Sebenarnya walaupun pinter yang menau sorok juga belum tentu jaminan paham Islam. Abu Dhabi ngomong Arab. Ya, pinter bahasa Arab, tapi kafir. Ya, sebenarnya bukan jaminan itu sebenarnya. Tapi kalau kita belajar Islam karena kita menggunakan bahasa Arab, paling tidak kita harus paham sebagai meyakinkan audiens kita. Oh, berarti mumpuni. Nah kalau pendengar belum dipercaya orang ya wangel, nah mempercayakan itu nggak ujung-ujung. Survei membuktikan. Begitu. Ini salah satu contoh saya. Bapak saya mau kenal saya. Akhirnya saya membuat YouTube. Tak sebarno. Penyakol. Setelah ini saya akan ramah di Madura. Yang kemarin di Surabaya beberapa hari. Dari mana? YouTube. Nomor kenalan. Itu trik-trik untuk supaya orang kenal. Nah, orang akan menilai utama ini tertarik panggil. Nah, kalau kita sendiri nggak ada cara menarik orang ya nggak mungkin. Nah, maka itu latihannya itu ditulis dulu. Kalau belum pernah sama sekali dibuat tulisan. Kira-kira orang ini ngerti nggak dengan saya ceramah model itu. Jadi memang tidak jauh-jauh. Proses makanya saya itu sampai hampir 30 tahun. Kemudian dia pakai kurang. Nah
Nah ini penting bagi kita, kalau kita memang ingin mengorbitkan itu dan memang harusnya diorbitkan ya. Terutama yang muda-muda itu harus itu. Saya menaruh harapan besar dengan yang muda-muda itu. Karena itu lagi baca urusannya pakai, yang rambut anak si ngopong. Yang rincing-rincing kita bawa enak. Nah, anak usaha itu jadi yo blenger diajar, belum bener. Tapi itu tidak penting karena sebagai ilmu alat. Tadi bukan tujuan tapi ilmu alat. Nah, misalnya ini. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Gitu Rasul. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhib itu sebenarnya dari kata yuhibbu. Wa yaghfir itu sebenarnya dari kata wa yaghfir. Kok ditulis wa yaghfir kok mati? Itu menjelaskan bahwa kalau di depan kata kerja atau fi'il ada huruf tin, maka huruf kata kerja pertama itu bersifat syarat, kata kerja berikutnya bersifat jawab. Nah, jawab bisa diartikan niscaya. Jadi ini, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan niscaya Allah akan mengampuni dosamu. Padahal kata niscaya tidak ada. Tapi itu bermakna dengan makna jawaban daripada syarat kata kerja pertama tadi. Ini kan gerakan panjang. Nah kalau orang lain mengerti Solo gerakan ini mantap. Yakin kok belajar ini ngerti. Itu menambah keyakinan. Kalau kita bahasa Arab sama sekali nggak ngerti ya maksud apa? Untuk keluar ya. Tapi kalau kita tidak ada masalah. Kalau untuk keluar uangnya. Nah ini saya juga sedang kepingin sih sebenarnya membangun anak-anak muda itu, tapi anak muda mau tidak itu jadi masalah. Saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Saya korbankan waktu saya mau untuk mencari sehingga kita menerjemahkan Quran itu melentar, tidak ada masalah. Kecil. Ya, kalau orang sudah tahu seperti itu, akhirnya kualitasnya bisa dipercaya, akhirnya orang jadi percaya. Orang percaya, orang itu menyuruh karena berlaku. Oke, saya tidak seperti itu. Jadi itu gimana? Jadi